Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Sampai mana ya itunya? Sunanul Ihram itu ya? Sunanul Ihram ya? Sudah selesai ya? Hah? 5 ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul Ihram yang terakhir yang saya terangkan al-ghuslu lil ihram ya. Mandi ihram ya. Nah, mandi ihram ini sunnah walaupun untuk wanita yang sedang menstruasi. Ya. Wanita yang sedang menstruasi kan tidak boleh bersuci. Jadi dia tidak boleh berwudu, tidak boleh ambil wudu, tidak boleh mandi biniyatil janabah dengan niat mengangkat hadas, tidak bisa, karena dia muhdits, ya, hadas akbar. Nah, tapi untuk mandi ihram ini mereka tetap disunahkan. Ya, ada beberapa mandi yang disunahkan walaupun untuk orang-orang yang sedang menstruasi, perempuan-perempuan yang sedang menstruasi. Itu diantaranya mandi ihram. Ya, karena ihramnya orang menstruasi itu sah. Perempuan yang sedang menstruasi, ihram haji sah enggak? Sah. Ya, sa'inya sah, wukufnya sah semua. Lempar jumroh, mabit di Musdalifah itu sah semua. Yang disyaratkan thaharah anil haid wan nifas itu cuma satu, yaitu tawaf. Ya, itulah makanya di program haji sekarang itu kan ada, kalau dulu kan orang haji lama ya pakai kapal, terus di sana juga hampir 1 bulan. Kalau sekarang 10 hari, mirip sama umrah. Ya, karena memang pekerjaan haji itu kan singkat. Antum sampai sana di hari tarwiyah itu masih cukup untuk haji, Arafah, wukuf, sampai sana wukuf. Cukup, pada hari 5 hari itu cukup pekerjaan haji, plus umrahnya sudah itu. Ya, itu biasanya dikasih minum pil untuk mencegah menstruasi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya keikut dengan rombongan. Kalau dulu kan enggak. Ya, dulu itu kan haji hampir sebulan, jadi enggak perlu minum pil itu. Tunggu aja menstruasinya selesai, tawaf, selesai. Karena tawaf itu kan bisa nanti-nantian, itu bisa. Setelah ayyamut tasyrik itu masih bisa. Ya. Enggak ada intihaknya, itulah. Al-ghuslu lil ihram ini sunnah walaupun untuk perempuan yang sedang menstruasi.
Nah, di antara sunnah mandi untuk orang yang menstruasi, perempuan yang menstruasi mandi apa? Ghuslul Aidain, mandi 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Mereka tetap sunnah mandi untuk menghormati hari. Tapi kalau mandi Jumat mereka nggak sunnah. Mereka tidak disunahkan mandi untuk Jumat. Kenapa? Karena mandi Jumat itu lihadiriha, untuk orang yang mau menghadiri sholat Jumat. Lah wanita ya tidak hadir sholat Jumat, maka si perempuan haid itu kan nggak hadir sholat Jumat. Ya kalau lagi tidak menstruasi mau hadir sholat Jumat, perempuan boleh tidak sholat Jumat? Boleh ya. Perempuan boleh sholat Jumat, sekalipun tidak wajib, tapi boleh sholat Jumat. Dan sagotot anha, zuhurnya jatuh, gugur kewajibannya kalau mereka sholat Jumat. Sekalipun tidak wajib sholat Jumat, tidak mesti orang tidak wajib sholat Jumat itu kalau sholat Jumat zuhurnya tidak gugur. Antum musafir safarnya sebelum masuk waktu subuh. Musafir safarnya sebelum masuk waktu subuh. Antum wajib Jumat tidak? Tidak wajib kan? Tidak wajib Jumat antum. Nah terus kalau antum tidak wajib Jumat, terus antum sholat Jumat, apa zuhurnya gugur? Apa tidak? Gugur. Tidak wajib zuhur antum. Karena sudah sholat Jumat, sekalipun tidak wajib. Tidak mesti orang tidak wajib Jumat itu, kemudian kalau dia melaksanakan sholat Jumat itu, zuhurnya tidak gugur. Tidak bisa dikatakan seperti itu, tidak. Jadi perempuan tidak wajib Jumat, tapi kalau mereka mau hadir Jumat, tidak wajib zuhur. Orang yang wajib sholat zuhur di hari Jumat itu orang-orang yang tidak hadir sholat Jumat. Ya, qad athim bitarkiha wa qad la ya'tham. Terkadang itu dosa meninggalkan Jumat, terkadang tidak. Yang jelas dosa atau tidak dosa ketika orang tidak sholat Jumat, wajib sholat zuhur. Ya. Paham ya? Tapi orang yang meninggalkan Jumat sengaja dosa, sekalipun dia sholat zuhur. Jelas kan? Bolak-baliknya paham ya perinciannya? Nah ini untuk wanita ndak sunnah mandi Jumat, kecuali kalau dia mau hadir Jumat. Lah orang perempuan yang menstruasi sudah secara otomatis ndak sunnah mandi di hari Jumat karena dia nggak bisa hadir Jumat. Nah, karena bukan untuk menghormati hari. Orang mandi di hari Jumat itu bukan untuk menghormati hari, tapi untuk menghadiri sholat Jumat. Berbeda dengan orang yang mandi hari raya, Idul Fitri sama Idul Adha. Mandinya itu untuk menghormati hari. Bahkan orang gila itu sunnah dimandikan. Ya. Orang gila yang nggak berakal atau anak kecil yang belum berakal, sunnah dimandikan untuk menghormati hari raya. Jelas. Lah kenapa ihram itu sunnah? Karena ihram untuk orang yang menstruasi tetap sah. Orang menstruasi boleh dia ihram. Haji atau umroh sah. Nanti tinggal tawafnya nunggu selesai menstruasi gitu. Jadi mandinya berarti tetap apa? Sunnah. Jelas? Kemudian yang keenam, lubsu izarin waridain jadidaini abyadaini thumma maghsulain. Kemudian disunnahkan, ini bagi laki-laki itu memakai sarung. Izar itu sarung. Nah sarung-sarung, kenapa kok sarung sunnah? Ini bukan sarung-sarung yang maksudnya BHS, Atlas, Wadimor dan lain sebagainya dalam berbagai merek. Enggak. Maksudnya kain ihram, segala yang dilipatkan di pusar ke bawah itu dinamakan sarung. Jadi sarung di sini sama sarung di sana itu beda.
Antum kalau tahu sarungnya orang Yaman itu tidak ada ininya, tidak ada jahitannya, sama persis semua kain ihram, cuma ada motifnya saja. Ya, jadi begitu nanti caranya supaya ada tutorialnya nanti pakai kain ihram ya, pakai sarung ihram itu ada tutorialnya supaya tidak kebuka, karena dia nggak ada jahitannya. Nah, kalau kebuka nanti gobel-gabel, kelihatan nanti. Ya, ada tutorialnya. Ya sebetulnya masing-masing punya cara masing-masing supaya tidak terlihat caranya gimana. Kan kalau pakai celana dalam kan ada dam, nanti kena denda antum. Tidak boleh pakai celana dalam itu. Ya, tidak bisa pakai celana dalam. Lubsu izarin, jadi jangan terbayang sarung-sarung semacam ini ya. Kalau sarung semacam ini justru nanti kena denda. Karena dia mahit, melingkar, dan tertutup lingkarannya oleh jahitan itu. Nanti ada dam, nanti insya Allah saya TV babid dima. Kita akan terangkan di bab yang menerangkan tentang macam-macam denda dalam haji dan umrah. Waridain, sorban. Sorban itu ya kain ihram. Kain ihram kan mirip sorban itu. Ya kalau zaman sekarang itu motifnya itu handuk, kayak handuk. Jadi antum pulang ihram itu bisa buat andukan loh itu kain ihramnya. Karena sama itu bahannya itu mirip ya. Cuma putih itu aja. Ya mungkin zaman dulu enggak seperti itu, zaman sekarang begitu. Enggak mesti itu, enggak harus itu. Antum mau pakai kain biasa nggak apa-apa. Mau pakai kain biasa, beli kain biasa terus antum mau buat gitu enggak apa-apa. Cuma nerawang aja kan kalau putih biasanya. Harus kalau kain ihram kan sengaja seperti itu kan ditebalkan karena supaya enggak nerawang. Ya. Nah, jadi lubsu izarin waridain. Pakai bagian bawah sarung sama bagian atas izar. Enggak boleh pakai kaos loh. Enggak boleh antum pakai kaos dalam itu, enggak boleh. Nanti kena denda. Nah, disunahkan yang putih yang baru. Jadi ini abiyadho ini. Disunahkan putih dan baru. Lo mau apa namanya? Warnanya enggak putih enggak apa-apa. Batik seumpama antum mau pakai kain ihram batik ya enggak apa-apa. Atau coblos nomor gini enggak apa-apa. Ya, bebas. Cuma sunnahnya putih. Sunnahnya putih, mau pakai warna coklat, mau pakai warna hitam, warna merah, warna hijau nggak apa-apa. Ya, ada gambarnya antum yang ihram siapa, anak gambarnya orang apa-apa. Cuma sunnahnya ya polos putih. Terus sunnahnya baru. Kalau nggak punya yang baru, second nggak apa-apa. Cuma yang sudah dicuci. Semua maghsulain, ya maghsulain itu sudah dicuci. Second nggak apa-apa tapi dicuci, jangan bekas tapi belum dicuci. Ya. Jelas ya. Bawa kain ihramnya jangan satu, yang banyak 4, 5, itu satu koper kain ihram semua. Nah, nanti yang baru satu, jadi yang lain secondan, antum beli second. Ya, karena secondnya aja dijual. Kain ihram itu bekasnya aja dijual lah. Ya. Jelas ya. Nah, untuk perempuan sunnahnya bagaimana? Yusannu lil mar'ah lubsul bayad. Nggak pakai seperti laki. Kalau laki kan nanti ada ittiba, tahu ittiba? Nanti ada di bab tawaf itu. Ittiba itu yang nyun sewu, yang susunya kelihatan itu loh. Tahu kan? Kalau perempuan nggak ada begitu-begitu. Perempuan pakai begitu nanti gimana? Ya kan? Perempuan itu pakaiannya mirip sama mukena. Gamis. Ya, gamis cuma warnanya putih. Disunahkan untuk mereka warnanya putih, ya. Yusannu lil mar'ah lubsul bayad. Putih. Wa yukrahu laha lubsul masbuh.
dan dimakruhkan pakai yang motif-motif, terutama yang motif khas perempuan yang mengundang mata untuk melihatnya. Ya, warna pink, sumama, terus ada hiasan kemerlip-kemerlipnya gitu. Ini mau umroh ini, bukan mau ke mall. Ya, putih, polos, tebel. Ya, kalau nggak tebel berarti pakai apa? Pakai daleman yang putih juga tebel. Ya, disunahkan seperti itu. Jelas ya. Ya nanti kalau antum haji dapat lah, itu sudah dapat dari mana? Dari biro perjalanannya. Nah, plus dapat kopernya. Nah, tapi kopernya nggak sunnah putih ya. Jelas ini. Nah. Kemudian yang ketujuh, tatyibul badan dunar rida. Pakai wangi-wangian. Jangan bingung loh ya. Di antara larangannya ihram itu wangi-wangian. Di antara larangannya orang ihram itu pakai wangi-wangian. Orang yang pakai wangi-wangian ketika ihram, alaihi dam in ta'ammad, maka kena denda kalau sengaja. Kalau tidak sengaja tidak kena denda. Saya TV Babid Dima juga itu nanti akan diterangkan pada pasal perdendaan nanti. Gini, ini sunnah sebelum ihram loh ya. Jadi sebelum ihram itu sunnah badannya itu pakai wangi-wangian. Badannya dunar rida, bukan bajunya, bukan kain ihramnya antum pakai wangi-wangian. So kalau di kain ihram itu wanginya nanti akan nempel setelah antum ihram. Tapi kalau di badan itu cepat hilang. Antum keringetan aja hilang. Jadi wewangian yang di badan itu lebih cepat hilang ketimbang di mana? Hitungannya mungkin hitungan menit. Orang pakai wangi-wangian di badan itu hitungan menit hilang. Lah antum pakai sabun wangi enggak? Ya. Yang tadi mandi subuh 4:30 tadi mandi, sekarang sudah nggak wangi lagi badannya. Dicium ya wis radan pengakan gitu. Sudah kena keringat. Tapi kalau di badan itu beda. Sekalipun sudah kena keringat, ada kombinasi bainal keringat wal minyak wangi itu. Masuk wanginya itu masih ada. Sehingga itu nanti akan masuk ke dalam muharramatul ihram itu. Tapi kalau di badan tidak hilang. Makanya disunahkan di badan dunar rida, bukan di pakaiannya, bukan di sorbannya. Ya, bukan di kain ihram yang di atas atau di bawah itu tidak boleh kalau itu. Jelas ya, ini supaya nggak salah paham. Sebab ini nanti kalau saya nggak terangkan seperti tadi, ini nanti orang salah paham. Oh berarti boleh pakai wangi-wangian? Enggak boleh pakai wangi-wangian di badan sebelum ihram. Sebelum niat ihram di badan boleh. Sunnah malah ya, tatyibul badan. Illa lisoim, kecuali orang yang berpuasa. Tidak boleh kan orang puasa pakai wangi-wangian, boleh enggak? Tidak boleh, makruh. Karena minas syahawatil mubahah, termasuk syahwat mubah itu kan pakai wangi-wangian. Ya, wabain, atau perempuan yang ditalak bain oleh suaminya. Dulu sudah pernah saya terangkan kan masalah talak. Talak itu kan ada dua. Ada bain, ada raj'i. Ada talak rujuk, ada talak bain. Bain nanti ada dua, ada bain bainunah sughra, ada bain bainunah kubro, ada bain kecil, ada bain besar. Nah ini kalau bain kan tidak boleh pakai wangi-wangian. Nah ini juga ketika ihram jangan pakai wangi-wangian. Kalau statusnya dia bain. Gitu ya. Wa kadzalika al-muhiddah wa yahrumu 'alaiha. Kalau orang yang sedang menjalankan ihdad, tahu ihdad ya? Wis kelalen antum ihdad. Ihdad itu sesuatu yang dijalani oleh orang yang mu'taddah iddata wafatin. Orang yang sedang menjalankan iddah ditinggal mati oleh suaminya. Nah itu kan wujubul ihdad 'alaiha. Dia wajib menjalankan ihdad. Di antaranya ihdad itu apa? Pakai wangi-wangian.
At-tatayyub haram enggak? Haram. Lah saat ihram juga haram. Enggak boleh. Jadi perempuan itu lebih banyak ya nanti ya. Jelas ini. Nah, kalau pakai wangi-wangian, afdholut tib al-misik. Yang paling afdol ya misik. Tahu kan misik? Misik itu yang terbuat min damil ghazal. Dari darah kijang. Nah, itu diantara dulu sudah pernah saya terangkan di bab thaharah. Semua darah itu kan najis. Tapi ada pengecualian, empedu enggak najis. Di antaranya damul misik, darah misik ini. Misik itu terbuat dari darah. Jadi kijang itu kalau melahirkan, nanti setelah melahirkan nanti dia akan tumbuh kantong darah. Kantong darahnya itu ada yang tidak keluar. Jadi nanti akan membeku itu kantong. Dia kalau nggak diambil sakit. Nanti sama orang-orang produksi parfum misik itu diambil darah itu. Itu darah itu nanti kalau sudah kering serbuk. Nanti serbuknya diolah, baunya luar biasa wanginya. Wanginya luar biasa. Itu minyak misik itu terbentuk dari situ. Dan termahal itu misik. Ya, termahal. Ya, 10 mili itu bisa sampai jutaan itu. 10 mili. Ya, kalau bukan misik-misik yang di tempat parfum-parfum yang hitam itu. Kalau itu baunya awet, tapi nggak enak. Jelehi malah mampunya itu. Ya, enak. Kalau ini mampunya luar biasa, enak. Nah, ini afdol pakai minyak wangi misik ya. Parfum apa? Misik. Al-makhlud binahwi ma'i wardin liyadhhaba jirmahu. Liyudhiba jirmahu. Nah, nanti dianjurkan dicampur pakai air mawar minyak wanginya. Supaya apa tahu antum? Supaya bau parfumnya itu cepat hilang. Ketika sudah masuk ke ihram, nah bau parfum itu akan apa? Akan hilang. Jelas insyaallah ya. Tapi kalau antum was-was ya tidak usah, gitu aja. Nah, nanti di sana ada kok sabun yang tidak bau wangi itu ada. Itu nanti dipakai ketika antum sudah masuk ihram. Karena parfum yang ada di sabun itu maksud. Antum beli sabun mesti cari bau wanginya. Ya kan? Oh, wanginya nggak enak, ini kurang enak. Mesti kan? Jadi parfum yang ada di sabun berarti maksud, oh ghairu maksud. Maksud, dituju sama orang. Ya, dituju sama orang. Mana mau antum beli sabun tidak ada baunya? Mau? Kan tidak mau. Ada sabun tidak ada baunya. Mau antum? Kan tidak mau. Kalau masih ada yang bau wangi kan, ya milihnya mesti yang bau wangi. Makanya sabun Harmony itu laris. Karena baunya itu kan menyengat, enak. Murah tapi wangi. Jelas ya, insyaallah ya. Tapi nanti di sana ada sabun yang tidak berbau. Itu khusus untuk ya orang-orang yang ihram itu. Supaya tidak kena dam itu. Jelas insyaallah. Nah, yang ke-8, lubsuna alaini. Memakai 2 sendal. Ya jelas. Ya masa pakai 1 sendal lah. Pakai berapa? 2 sendal. Pakai 1 sendal itu makruh loh. Walaupun antum enggak apa namanya? Ya, ihram atau enggak ihram ya. Pakai 1 sendal itu makruh. Enggak boleh. Kenapa tahu antum? Karena yukhillul muru'ah. Menghilangkan wibawanya antum, martabat. Nanti dikira orang gila. Sama saya ke pasar pakai 1 sendal, kan dikira Ustadz Ali gila. Oh, ke wong edan, kayak Ustadz ke edan kayaknya. Pakai 1 sendal. Atau pakai baju yang lengannya beda. 1 kuning, 1 hitam semama. Iya kan? Iya. Kecuali memang lagi tren, enggak apa-apa. Kayak sendal lagi tren, 1 kuning, 1 biru, ada enggak? Kalau lagi tren enggak apa-apa, la yukhillul muru'ah. Memang modelnya kayak kue. Karena memang sekarang kan model-model orang stres itu kan bisa tren.
Lah baju itu dihancuri dengkule. Iya kan? Sengaja dihancurkan dengkule. Sekalipun tidak kelihatan auratnya. Kan sudah dihancurkan, ditutupi bagian dalamnya. Biar nggak kelihatan auratnya. Jadi tetap modis tapi hancur. Antum kalau ke mall lihat baju-baju itu yang aneh-aneh loh. Ana sing ini kelambi tau kan? Ininya tok yang kelihatan nih. Ini bolong ini. Model baju perempuan ininya bolong. Atau yang satu itu nutupi ini, yang satu enggak. Jadi kayak ihram itu. Model baju itu kan modelnya wong edan itu. Tapi jadi apa? Jadi tren. Aneh itu tapi nyata. Laki-laki itu dulu ada celana yang satu hitam, satu putih itu ada sempet dulu, tapi nggak berjalan lama, alhamdulillah. Kalau berjalan lama, khawatir nanti ustadz ikut pakai itu repot nanti. Karena bab ikhlalul muru'ah itu latukbal syahadatuh nanti. Ya kesaksiannya itu sampai nggak diterima nanti dalam nikah, dalam itu. Karena al-ikhlal bil muru'ah, merusak martabat itu. Jelas, paham? Ya termasuk pakai celana pokek. Antum yang sudah ngaji itu janganlah pakai celana pokek. Ya, yang wis pada ngaji, ya aja pada ngau celana pokek. Nanti kan gini, ya, karena sebagian juga ada yang ngaji sama saya juga dibilangi di pasar. Ente sudah ngaji pakainya celana pokek. Ya, ada yang dibilang gitu itu ada. Ngajinya sama-sama sama Ustaz Ali kan sing kenal Ustaz deh. Pakainya celana pokek. Ada juga yang masyhur bil Ustaz, sudah dikenal Ustaz tapi pakai celana apa? Enggak pantas lah ke pasar pakai celana pokek. Udele katon maneng. Mending bodinya apik. Ya, terkadang ada yang di depan rumahnya mentang-mentang deket dari rumahnya di sama ayam, beresi ayam atau jaga warung atau ngurusi manuknya pakai celana pokek. Ya pakai celana di bawah lutut lah sedikit ya, enggak apa-apa. 3/4 ya. Ininya udah kelambi masih mending, tapi masih ikhlal bil muru'ah itu. Orang itu akan mengatakan, loh Ustaz kok kayak kue, kan gitu mesti. Wong wis ngaji kok kayak kue. Aja dibiasakan, aku celana pokeknya bagian jerotok. Saya pakai celana pokek ya untuk dalam sarung aja, jangan di luar sarung. Jadi baju-baju untuk dalam kamar itu jangan dipakai untuk keluar lah. Ini kadang yang dahsyat itu perempuan kadang. Pakai daster warna putih nerawang, tuku bubur. Esuk-esuk, itu kan mata yang lihat itu gimana? Nanti giliran diserang sama laki bilangnya mata keranjang. Ya kone sih nganggo keranjang itu loh. Nerawang. Bukan matane wong lanang sing keranjang, wong wadone sing nganggone apa? Sing nganggone keranjang wis. Ya wong lanange salah, wong wadone juga luwih salah. Masa pakaian untuk dalam kamar dipakai untuk keluar? Kan ora macem, ya kan? Kelihatan cawete warna ireng. Iya kan? Tidak patut ya, seperti itu tuh tidak patut. Itu bukan ikhlal bil muru'ah lagi itu ya. Nah, itu suaminya itu namanya dayuth. Nanti ada neraka khusus untuk kelompok-kelompok dayuth. Dayuth itu laki-laki yang nggak punya cemburu sama istrinya. Istrinya dibiarkan mengumbar aurat, bahkan dipamerkan. Ini loh istri saya rambutnya bagus, kulitnya putih, kalaknya putih. Dayuth itu nanti. Termasuk yang ngumbar wanitanya di Facebook. Antum istri-istri antum yang masih posting di Facebook auratnya, suruh hapus supaya nggak masuk golongan itu. Jelas ya, sudahlah nggak usah tebar-tebar pesona, ngapain? Tujuannya apa? Tidak ada faedahnya. Sudah, perempuan itu tasatar, ya, disembunyikan, tasatar di dalam rumah sudah. Sudah cukup itu ke pasar, ke mana, ke mall, nggak usah sengaja diposting, apalagi backgroundnya itu ustadz. Orang punya ilmu, lulusan pesantren, pamer istrinya di Instagram, di Facebook. Tidak tepat itu, menurut saya itu nggak tepat. Ya, oh istrinya ustadz ini ternyata cantik ya, gitu. Sudah diposting nggak sengaja sudah banyak.
muridnya mungkin yang posting, kan ada kan? Udah cukup itu, jangan posting sendiri. Ya, kepoko mungkin dai ya, perempuan yang sudah kadung menjadi dai. Itu aja mungkin masih bisa ya. Kayak model-model lenggak-lenggok itu kalau bisa dihindari ya. Jelas ya. Kita yang lihat itu kan jadinya, antum udah laki-laki nggak usah bohong lah antum. Kalau lihat perempuan lenggak-lenggok di Facebook itu mesti antum bayangannya apa? Bukan bayangkan istrinya antum, enggak. Orang mungkin bayangkan istrinya antum, bayangkannya itu orang lain. Mesti ya seandainya ini jadi istri saya ini. Mesti begitu. Wis ora usah lata ada balu ora usah pada dobol wis. Ya. Jelas? Yang ke-9, rakaatul ihram. Disunahkan 2 rakaat ihram. Ya, sunnatul ihram. 2 rakaat ya. Wa yaqra' fihima suratayil ikhlas. Yani al-kafirun wal ikhlas. 2 surat yaitu al-kafirun wal ikhlas. Dan yang paling afdol di masjid sholatnya. Ya biasanya di miqat itu sudah ada masjid. Ya, insya Allah antum bisa haji semua ya. Bisa haji, bisa umrah. Hari bisa 2 biro perjalanan haji umrah. Suki kabeh antum. Ya Mas Johan. Modalnya orang terlalu gede, modal mental tok. Yang ke-10, at-talaffuz bin niyah wa bi awwali talbiyatin sirran. Niat wajibnya di mana? Di hati. Melafazkannya sunnah. Jadi sunnah talaffuz bin niyah. Melafazkan niat ihram. Wa bi awwali talbiyatin sirran. Dan di awal talbiyah itu disunahkan apa? Niat itu. Wa yadhkuru fiha ma nawah, dan menyebutkan dalam talbiyah itu apa yang ia niati. Yang terakhir, kaunun niyah 'inda ibtida'is sir wa huwa mustaqbilul qiblah. Niatnya itu ketika mulai perjalanan. Ayo sudah mulai mau perjalanan, ini keretanya mau jalan. Sekarang kan pakai kereta. Bisnya mau jalan ini menuju Mekah. Nah, di situ antum sebelum masuk ke tanah haram antum niat. Waktu mau jalan tuh niat. Ya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Labbaik Allahumma bi hajjatin. Labbaik Allahumma bi umratin. Gitu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu nanti masalah ketika orang sudah niat ihram tapi ada kendala di perjalanan atau sakit, nanti tahallulnya gimana caranya ya. Jadi nanti tolong saya diingatkan, masalah itu nanti sebetulnya ada di akhir semua di sini disebutkan. Kalau saya terangkan nggak susah dipahami karena kronologinya belum dibaca. Kronologinya belum dibaca tapi hukumnya sudah dibaca duluan, kan nanti jadi bingung ya. Jadi nanti ini saya bacanya terakhir ini. Kalau sudah kita baca kronologinya, baru kita baca hukumnya. Insyaallah ta'ala sihah wa afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa adamallahu nafa bihi wa bi'ulumi fid darin. Wa qila ya Rasulullah, ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Amal apa yang paling bagus, kata Rasulullah, kata si penanya ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, al-ilmu billahi azza wa jalla. Ya.
al-ilmu billahi azza wa jalla, yaitu kalau bahasa sini itu ngaji, ya, mengenal Allah. Al-ilmu billah itu apa? Mengenal Allah. Mengenal Allah itu harus ngaji enggak? Harus ngaji. Enggak bisa orang irtaqa ila darajatil ma'rifah, naik ke derajat ma'rifah min ghairi ilmin, tanpa ilmu, itu enggak mungkin. Jadi berhayal kalau ada orang ngaku ma'rifah, kemudian punya status al-arif billah, orang yang mengenal Allah, dia enggak ngaji. Itu enggak mungkin, ya. Jadi harus ngaji. Ya, fikih aja harus ngaji. Adab aja harus ngaji, apalagi tauhid, mengenal Allah. Harus apa berarti? Harus ngaji. Tauhid lebih susah, ada falsafah dalam tauhid. Lebih susah karena ada falsafah dalam apa? Dalam tauhid. Ya, ada muqaddimah sughra, ada muqaddimah kubra, ada natijah. Ya kan? Ada itu ilmu mantik itu kan. Gimana mau belajar tauhid min ghairi al-mantik? Mau belajar ilmu tauhid tanpa mantik itu gimana? Keblinger nanti. Bisa. Iya kan? Ya bisa keblinger. Ya harus ngerti mantik dulu, falsafah dulu. Baru nanti masuk ke dalam tauhid. Makanya Imam Ghazali itu punya kitab namanya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Ya, Imam Ghazali itu punya karangan tauhid. Kitabnya bagus banget itu. Kalau orang nggak belajar falsafah nggak bisa baca kitab itu. Baca kitabnya Imam Ghazali, karena Imam Ghazali itu min ahli, ya, minal mantiqiyin, termasuk orang-orang ahli mantik, ahli falsafah. Makanya beliau yang menganjurkan kita untuk belajar falsafah mantik, tapi bukan falsafah Yunani kuno yang sudah disaring oleh ulama-ulama kita. Kalau belajar falsafah Yunani kuno nggak boleh, ya. Tapi buat orang-orang yang punya otak-otak nyeleneh, otaknya itu bawaannya sudah nyeleneh, itu nggak boleh belajar mantik, dilarang. Ya, sebab nanti akan digunakan untuk, ya, yang nyeleneh-nyeleneh nanti akan menjurus kepada liberal. Ya, akan menjurus kepada apa? Liberal. Akan membenarkan yang salah, akan menyalahkan yang benar, tergantung keinginannya. Nah, gitu. Jelas? Al-ilmu billah. Faqila al-a'mala nuridu. Kata si penanya, kami ingin amal ya Rasulullah. Kami itu ingin amal. Ketika dijawab seperti itu sama Rasulullah, al-ilmu billah, mengenal Allah. Ya, mengenal Allah. Kata si penanya, al-a'malu nurid. Al-a'mala nurid. Kami ingin amal, bukan ingin seperti itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu billahi subhanah. Faqila nas'alu 'anil amal wa tujibu 'anil ilm. Rasulullah jawab lagi, al-ilmu billah, ya mengenal Allah. Berilmu, ngaji. Kata si penanya, kami bertanya tentang amal ya Rasulullah, bukan bertanya tentang ilmu. Kenapa engkau jawab ilmu? Kenapa engkau jawab tentang mengenal? Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna qalilal amali yanfa'u ma'al ilmi wa inna katsiral amal la yanfa'u ma'al jahli. Perhatikan, ini benar-benar jawabannya, ini benar-benar ya salam ini pokoknya. Inna qalilal amal, sesungguhnya sedikitnya amal. Ya, sak temene apa? Qalilal amal, sacuwile ilmu, akan bermanfaat ma'al ilmi, jika disertai dengan ilmu. Jadi amal sedikit tapi bil ilmi, dengan pengetahuan, dengan mengenal. Apa itu
syara'id wujubis shalah, apa itu syara'id sihhatis shalah, apa itu syara'id thaharah, ya. Ditambah mengenal apa? Allah, sehingga kita ibadah itu mahabbatan lillah, benar-benar karena mahabbah lillah, bukan supaya Allah memberi. Ini kan indah seperti ini, ibadah yang indah itu kan ibadah ma'al ilm, ibadah yang didasari dengan apa? Ilmu. Ini akan bermanfaat, sangat bermanfaat. Zahiran wa batinan. Secara zahir dan batin. Kalau ilmunya dua, ada ilmu zahir, ada ilmu apa? Batin. Wow, luar biasa. Bermanfaat sekali. Sekalipun sholatnya sedikit, ibadahnya sedikit. Tapi ma'al ilm disertai dengan ilmu. Kok bermanfaat. Ya. Wa inna katsiral amal, dan banyaknya amal, banyaknya ibadah, banyaknya wirid, banyaknya zikir, la yanfa', tidak akan bermanfaat ma'al jahli, jika dia orang bodoh, disertai kebodohan. Laka manfaatnya, orang sholat tapi orang ngerti, orang ngaji, orang ngerti ilmu, tidak ada manfaatnya. Ya, itulah makanya fungsi dari sholat itu apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi sholat yang bagaimana? Kan as-sholatu ma'al ilmi, sholat yang didasari dengan ilmu. Amma sholah ma'al jahli, adapun sholat tapi dengan kebodohan, la tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dia tidak akan bisa membentengi seseorang dari pekerjaan keji dan mungkar. Tidak ada manfaatnya kan, berarti fungsi sholatnya tidak ada. Ya jelas ya. Nah, itu makanya banyak orang yang sholat tapi supaya apa? Supaya Allah memberi saya, supaya rezeki saya lancar. Bukan supaya tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bukan. Jadi dikira fungsinya sholat itu untuk melancarkan rezeki akhirnya. Itu karena apa? Itu karena kebodohan itu. Iya kan? Karena apa? Karena kebodohan. Jelas ini insya Allah. Jadi perbaiki ibadah kita dengan apa? Dengan banyak ngaji, ta'lim. Ya kalau mau langsung alim sekali ngaji ya enggak bisa. Ngaji itu harus istiqomah minal mahdi ilal lahdi. Kata Rasulullah, dari mulai lahir sampai mati. Dari mulai lahir sampai mati. Kata siapa? Kata Rasulullah, bukan kata saya. Kata Rasulullah, sampai mati. Imam Syafi'i itu sebelum meninggal masih menghafalkan baita syi'rin, masih ngaji nahwu, masih ngaji lughah bahasa. Itu Imam Syafi'i, masih ziyadatul ilm, artinya itu masih nambah ilmu sebelum apa? Sebelum meninggal, 1 hari sebelum meninggal. Imam Syafi'i, kita siapa? Iya kan? Wis pokoknya ngaji, ya ta'lim. Urusan kok paham ora, itu urusan antum. Yang penting belajar, ngaji, berusaha paham. Urusan kok paham ora paham, kok sinain paham Gusti Allah. Insyaallah hari ngajine istiqomah, yaftahallahu alaih. Maka Gusti Allah bakal nain pembukaan paham, insyaallah. Tapi orang pernah ngaji, kapan Allah buka paham ya? Iya kan? Iya, hari paham sing setan bisa. Akhirnya kok ngaku nabi, ngaku si Abdul Qadir Jailani, ngaku wali. Pengikutnya banyak. Akhirnya main klinik, edan akhirnya di penjara. Endingnya nggak ada yang bagus orang-orang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.